Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Seorang lelaki soleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh di luar pagar sebuah kebun buah-buahan. Melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah, membuat air liur Sabit meleleh. Apalagi di hari yang panas dan dia tengah kehausan. Maka tanpa berpikir panjang, lalu dipungut dan dimakanlah buah apel yang lezat itu. Namun baru setengah dimakan, dia teringat bahwa buah itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin dari pemiliknya. Maka ia segera pergi ke dalam kebun buah itu, hendak menemui pemiliknya. Ia ingin memohon agar dihalalkan buah yang telah dimakannya itu. Di kebun itu dia bertemu dengan seorang lelaki. Segera ia berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini. Aku berharap Anda menghalalkannya. Aku bukan pemilik kebun ini. Aku penjaga yang ditugaskan mengawasi dan mengurus kebun ini," jawab orang itu singkat. Dengan nada kesal, Sabit bertanya lagi, "Di manakah rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkan apel yang telah aku makan ini. Apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam," jelas penjaga itu. Sabit bin Ibrahim bertekad akan pergi menemui si pemilik kebun itu. "Tidak mengapa, aku akan tetap pergi menemuinya meskipun rumahnya jauh. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita dalam sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih banyak menjadi makanan api neraka," tutur Sabit kepada penjaga kebun. Sabit pergi ke rumah pemilik kebun itu. Setiba di sana, dia langsung mengetuk pintu. Setelah si pemilik rumah membukakan pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan. Seraya berkata, "Wahai Tuan yang pemurah, saya sudah terlanjur makan setengah dari apel Tuan yang jatuh di luar kebun Tuan. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah aku makan itu?" Lelaki tua yang ada di hadapan Sabit mengamatinya dengan cermat. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Tidak, aku tidak akan menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Sabit merasa khawatir dengan syarat itu karena ia takut tidak dapat memenuhinya. "Apa syarat itu, Tuan?" tanya Sabit penasaran. Lalu orang itu pun menjawab, "Engkau harus menikahi putriku." Sabit pun tidak memahami apa maksud dan tujuan lelaki itu. Maka dia berkata, "Apakah hanya karena aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus menikahi putrimu?" Namun pemilik kebun itu tidak memedulikan pertanyaan Sabit. Ia malah menambahkan, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan putriku itu. Dia wanita yang buta, bisu dan tuli. Lebih dari itu, ia juga wanita yang lumpuh." Sabit amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun itu. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri, gara-gara setengah buah apel yang dimakannya tidak dihalalkan oleh pemiliknya. Kemudian pemilik kebun itu menambahkan lagi, "Selain daripada syarat itu,
Aku tidak menghalalkan apa yang telah kau makan. Namun Sabit kemudian menjawab dengan mantap, aku akan menerima pinangannya dan menikahinya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu, aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya. Karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikanku di sisi Allah. Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan 2 saksi dalam pernikahan mereka. Setelah prosesi pernikahan selesai, Sabit dipersilakan masuk menemui istrinya. Sewaktu Sabit hendak masuk ke kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan juga tidak bisu. Maka ia pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tak disangka sama sekali, ternyata wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya dengan baik. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi, Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Sabit sempat terhentak menyaksikan kenyataan ini. Kata ayahnya, dia wanita tuli dan bisu, tetapi ternyata dia menyambut salamnya dengan baik. Jika demikian berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengulurkan tangan dengan mesra pula, kata Sabit dalam hati. Sabit berpikir, mengapa ayahnya menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan yang sebenarnya. Setelah Sabit duduk di samping istrinya, dia bertanya, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa dia katakan itu? Lalu dijawab oleh wanita itu, ayahku benar karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli, kenapa dia mengatakan itu? Ayahku benar karena aku tidak pernah mau mendengar berita dan cerita orang yang tidak diridhoi Allah. Jawab wanita itu. Apakah ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh? Tanya wanita itu kepada Sabit yang kini sah menjadi suaminya. Sabit mengangguk perlahan dan mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang mengundang murka Allah. Sabit amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat solehah dan memelihara kehormatan dirinya. Dengan bangga ia berkata kepada istrinya, ketika kulihat wajahnya, subhanallah, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap. Sabit dan istrinya yang solehah dan cantik jelita itu pun hidup dengan penuh kebahagiaan. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau adalah Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Ibrahim rahimahullah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Allah, bulan Ramadan ini pada 10 hari terakhir, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun. Engkau menyukai orang yang minta ampun. Karenanya ampunilah kami. Ya Allah, segala puji bagimu, sebagaimana yang Engkau firmankan,
segala kebaikan darimu sebagaimana yang Engkau firmankan. Ya Allah, hanya untuk-Mu sholat kami, ibadah kami, hidup kami, dan mati kami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari bercerai-berainya segala urusan, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang masuk di malam hari, kejahatan yang masuk di siang hari, dan dari kejahatan hembusan angin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saudara-saudaraku, selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.